Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Hawa nafsu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilekatkan pada diri manusia. Karena justru keberadaan hawa nafsu inilah hidup manusia bisa dinamis, bisa berkembang, dan seimbang. Tanpa adanya hawa nafsu, hidup kita akan hambar, seperti layaknya para malaikat, yang mana tidak memiliki keinginan, tidak memiliki nafsu. Maka kehidupan mereka terhenti sesuai bagaimana ia diciptakan. Justru karena ada hawa nafsu inilah, manusia bisa mengelola bumi dengan segala isinya. Maka hawa nafsu ini tidaklah buruk. Hawa nafsu, sekali lagi, tidaklah buruk. Yang buruk itu ketika hawa nafsu ini liar dan tidak bisa dikendalikan. Hawa nafsu seumpama kendaraan. Selama kita bisa mengendalikan kendaraan itu, maka kendaraan itu akan mengantarkan kita kepada tujuan-tujuan yang jauh maupun yang dekat dengan nyaman. Namun, apabila justru kendaraan itu yang mengendalikan kita, tentu saja kita akan nabrak sana-sini, terjerumus ke dalam jurang, menghantam pohon, dan lain sebagainya. Kehidupan jadi kacau kalau kendaraan yang justru mengendalikan diri kita. Maka di bulan suci Ramadan ini sejatinya kita sedang dilatih untuk bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Terutama adalah nafsu perut dan nafsu di bawah perut. Inilah dua nafsu utama yang memicu dan memacu segala hal yang baik dan juga yang buruk. Dan pintu gerbangnya adalah mulut untuk kedua nafsu ini. Maka dilatihlah selama bulan Ramadan ini agar kita mampu mengendalikan nafsu perut dan nafsu di bawah perut, sebagai benteng utamanya adalah mulut. Seenak apapun makanan dan sebanyak apapun makanan, kalau hanya Anda lihat, tidak akan membatalkan puasa. Sebagus apapun penjelasan seseorang tentang enaknya suatu hidangan, selama itu hanya Anda dengar di telinga, itu juga tidak akan membatalkan puasa. Mencium aroma sate, masakan-masakan yang menggairahkan, sebanyak apapun yang Anda hirup, itu juga tidak bisa membatalkan puasa Anda. Mengapa? Karena tidak melalui pintu mulut, karena ini adalah gerbang utamanya. Nafsu di bawah perut. Bagi Anda suami istri, apalagi yang temanten baru nih, hasrat untuk berhubungan suami istri itu tetap ada walaupun kita berpuasa. Akan tetapi selama bulan Ramadan, bagaimana semua keinginan dan hasrat kepada lain jenis itu direm dulu. Muncul keinginan, direm lagi. Karena di dalam kehidupan ini, kita juga perlu gas dan perlu ngerem. Kalau ngerem terus nggak bisa jalan, tapi kalau ngegas terus bisa nggak terkendali. Maka kedua hal ini harus disiasati dan dikendalikan dengan benar. Begitu pula dalam hal bicara, nafsu untuk bicara. Kita ini belajar berbicara cukup membutuhkan waktu 2 tahun. Sejak kita lahir sampai usia 2 tahun kurang lebih. Tapi untuk kita ini diam, untuk mau diam dan mau mendengarkan, itu membutuhkan waktu puluhan tahun. Bukan berarti kita tidak boleh bicara, tapi ada saatnya kita ini mesti melatih mulut kita untuk tidak komentar, untuk tidak berbicara, untuk tidak perlu menanggapi orang yang lagi emosi, untuk mau mendengarkan keluh kesah orang lain, keluh kesah pasangan kita, anak-anak kita, santri kita, murid kita. Karena begitu kita bicara, inginnya terus banyak bicara. Ini perlu direm, hingga kita mengerti kapan kita mesti bicara, kapan mesti kita ngerem diri kita untuk tidak berbicara. Lihatlah, apabila kita mampu mengendalikan rem bagi mulut kita, maka semuanya tentu akan baik-baik saja. Sahabat, begitu pula dalam kehidupan ini, ketika kita mampu mengendalikan nafsu perut dan nafsu di bawah perut, maka kehidupan akan berjalan dengan indahnya. Bukankah banyaknya penyimpangan,
banyaknya kejahatan itu terjadi semata-mata karena keterlibatan salah satu atau kedua nafsu itu, yaitu nafsu perut atau nafsu di bawah perut. Demi kepuasan perut, orang rela merampok, orang sukacita mencuri, korupsi, memanipulasi data, dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah demi untuk memuaskan nafsu di bawah perut, orang melakukan hal-hal yang nekat, bahkan kadang-kadang melibatkan orang pintar, para dukun dengan pelet dan lain sebagainya. Dan untuk memperturutkan nafsu di bawah perut, berapa biaya yang berani orang keluarkan demi untuk memuaskan nafsu di bawah perut itu, hingga menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Bahkan suatu perusahaan bisa bangkrut, gulung tikar, gara-gara si pemiliknya, si bosnya, si manajernya terlibat dalam hal yang berhubungan dengan nafsu di bawah perut. Jadi sungguh luar biasa. Kita hanya diminta untuk latihan ngerem selama 13-14 jam saja saben hari di bulan suci Ramadan ini. Dan dalam kurun waktu 13 jam itu selalu saja muncul keinginan untuk makan, untuk minum, bahkan hasrat untuk berhubungan dengan lawan jenis. Selalu saja muncul. Dan ketika muncul keinginan itu, kita rem. Kemudian kita lupa lagi akan keinginan itu. Nanti beberapa waktu lagi muncul lagi, kita rem lagi. Inilah cara untuk proses pengendalian nafsu ini. Begitu pula ketika mulut kita terpancing untuk berkomentar, untuk emosi, maka Rasulullah mengajarkan ketika ada seseorang yang membuat kamu marah, maka katakanlah, ini shaim, aku lagi berpuasa. Begitu ingat bahwa kita lagi berpuasa, itu seakan-akan kita menahan diri, ngerem. Karena salah satu makna dari shaum adalah imsak, yaitu menahan. Tahan emosimu, tahan mulutmu untuk tidak berkomentar, untuk tidak berbicara yang tidak perlu. Nah, setiap kali ingin bicara untuk menanggapi emosional orang lain, atau kita menanggapi apa yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi, kita rem. Kita rem mulut kita untuk berbicara. Dalam kurun waktu 13 jam. Apakah setelah 13 jam kemudian kita bebas berbicara apa saja, makan apa saja, dan memperturutkan nafsu di bawah perut sesuka hati kita? Semuanya boleh ngomong, semuanya boleh memperturutkan nafsu perut maupun di bawah perut, tetapi dalam batas dan koridor yang telah dijelaskan dan diatur oleh agama Islam. Maka malam hari Anda boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan pasangan hidup Anda, boleh berbicara, tapi tidak perlu melanjutkan emosi yang tadi siang itu. Tentu dengan memaafkan dan memakluminya dan melupakannya, itu adalah tindakan yang paling bijaksana. Namun sekali lagi, karena sudah 13 jam, kita melatih diri kita untuk ngerem dan mengendalikan nafsu perut di bawah perut dan mulut, mestinya begitu datang maghrib tiba, tidak lantas remnya jadi blong semuanya, hingga kita makan membabi buta, minum membabi buta, memperturutkan nafsu di bawah perut membabi buta, membiarkan mulut ngomong apa saja. Lantas apa dong faedah dan kegunaan kita latihan sekian jam setiap hari itu? Ayolah kita latih pelan-pelan, maka pelatihan itu akan memberikan hasil yang maksimal, yaitu perubahan. Kita akan menjadi orang yang lebih baik dari diri kita sebelumnya.